Susanti Mahotama dengan NIM 23030200093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya akan bawakan, yaitu Acoustic and Light Communication pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Komunikasi. Baik, kita mulai saja. Awalnya ada pendahuluan. Di sini, komunikasi nirkabel non-radio adalah cara pengiriman data atau informasi dengan menggunakan media tanpa kabel yang tidak memanfaatkan gelombang radio, melainkan menggunakan gelombang suara akustik atau cahaya seperti cahaya yang terlihat inframerah atau ultraviolet untuk menyebarkan sinyal. Selanjutnya ada karakteristik umumnya. Yang pertama, tidak menggunakan spektrum frekuensi radio dikarenakan untuk menghindari interferensi elektromagnetik. Dan yang kedua, dapat digunakan di lokasi atau lokasi aplikasi yang tidak mendukung komunikasi RF seperti air dan ruangan yang steril. Umumnya digunakan dalam komunikasi bawah laut, dalam ruangan tertutup atau terbatas. Komunikasi cahaya seperti LiFi. Selanjutnya saya akan membahas tentang akustik komunikasi. Acoustic communication atau komunikasi akustik menggunakan gelombang suara akustik daripada gelombang elektromagnetik. Teknologi ini berfungsi dengan baik di lingkungan bawah air, di mana redaman tinggi membuat gelombang radio tidak dapat merambat dengan baik. Kelebihannya yaitu berhasil di air di mana sinyal RF tidak dapat diakses. Biaya implementasi tidak terlalu mahal dibandingkan dengan kabel bawah laut, membutuhkan sedikit daya. Cocok untuk sensor berbasis baterai, cocok untuk lingkungan yang ekstrim dan keras. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, bandwidth sangat rendah, yang berarti kecepatan transmisi data sangat rendah. Dan yang kedua, rentan terhadap suara mesin, hewan laut atau gelombang. Selanjutnya ada latensi tinggi karena kecepatan suara rendah dibandingkan cahaya. Dan yang terakhir, terbatasnya kemampuan untuk berkomunikasi secara bersamaan, sulit untuk menggunakan banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya ada karakteristik umum komunikasi akustik. Yang pertama, frekuensi yang rendah. Kurang dari 20 kHz, cocok untuk jangkauan jauh di bawah air. Yang kedua, kecepatan lambat. Gelombang suara merambat 1500 ms di air dengan delay yang tinggi. Dan yang ketiga, jangkauan luas, dapat menjangkau puluhan kilometer dalam air laut. Yang keempat, bandwidth yang terbatas dengan laju data rendah, yang umumnya hanya beberapa kbps. Yang kelima, rentan gangguan, terganggu oleh noise dari mesin kapal, hewan laut, atau ombak. Yang keenam, dukungan topologi khusus digunakan pada jaringan sensor bawah laut (UWSN) dengan pengiriman data terarah bukan broadcast untuk efisiensi, energi, dan bandwidth. Dan yang terakhir adalah efisiensi energi, cocok untuk sensor bawah laut yang menggunakan baterai. Selanjutnya ada contoh acoustic communication. Yang pertama, komunikasi submeri atau kapal selam. Komunikasi rahasia antar kapal di bawah air bergantung pada sinyal suara, biasanya melalui modifikasi gelombang akustik untuk mencegah terdeteksinya radar. Yang kedua, ada sensor laut dalam atau UWSN, pemantauan suhu, tekanan, atau aktivitas seismik. Dan yang terakhir, ada robot eksplorasi atau ROV atau ROV. Eksplorasi dasar laut untuk militer atau riset. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi light communication atau komunikasi cahaya.
Komunikasi cahaya menggunakan gelombang cahaya yang tampak atau inframerah IR atau ultraviolet UV sebagai pengganti gelombang radio untuk mengirimkan data. Teknologi utamanya yaitu yang pertama ada pengiriman data melalui cahaya lampu LED, yang kedua ada inframerah IR yang digunakan untuk kontrol jarak dekat dan komunikasi, dan yang terakhir ada komunikasi cahaya tampak VLC atau yang dimana komunikasi menggunakan spektrum cahaya tampak. Selanjutnya ada karakteristik light communication. Yang pertama ada kecepatan sangat tinggi atau high data rate, di mana transfer data hingga beberapa Gbps lebih cepat dari Wi-Fi. Yang kedua ada line of sight, yang dimana butuh jalur pandang langsung antara pemancar dan penerima. Yang ketiga tidak menembus objek atau sinyal tidak bisa menembus dinding atau benda padat sehingga aman dari penyadapan. Ada terganggu cahaya sekitar. Performa dapat menurun jika terkena cahaya matahari langsung. Dan yang terakhir hemat energi, di mana memanfaatkan lampu LED yang sudah ada sehingga efisien dan lebih praktis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari light communication, di mana yang pertama kelebihannya latensi sangat rendah yang membuatnya ideal untuk aplikasi real time, tidak mengganggu jaringan RF, Wi-Fi atau Bluetooth, lebih aman dari penyadapan karena cahaya tidak dapat masuk ke dalam dinding. Ada pula kekurangannya, yang pertama hanya dapat digunakan dalam jarak pandang langsung jika terhalang dan tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir tidak efektif di luar ruangan karena cahaya matahari dapat mengganggu transmisi. Contoh light communication yang pertama internet melalui lampu LED di ruang kelas, kantor, dan rumah sakit. Dan yang ketiga itu sistem navigasi dalam ruangan menggunakan LED. Contoh terakhirnya yaitu lampu rem dan lampu depan memungkinkan komunikasi antar kendaraan. Baik, kita sudah mulai pada kesimpulan, di mana komunikasi akustik efektif di dalam air karena bisa menjangkau jarak jauh meski lambat. Sementara itu, LiFi yang menggunakan cahaya menawarkan kecepatan tinggi dan keamanan, tetapi butuh jalur pandang yang jelas. Keduanya adalah alternatif saat gelombang radio tidak bisa digunakan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi light communication dan acoustic communication. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.